Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah hari ini kita laksanakan di dalam nama Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan kasih-Nya dengan menebus dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan manusia untuk hidup saling mengasihi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dengarlah firman-Nya yang diambil dari Amsal 4 ayat yang ke-26. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian dari PKJ nomor 27, bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Moria Jakarta 1 yang akan menaikkan pujian yang berjudul Pujilah Tuhan.
Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari Titus 2 ayat 3 sampai 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman-Nya. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh menaikkan beberapa pujian kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri, di mana kami hendak merenungkan firman-Mu. Pada saat ini kami sadar betapa lemah dan terbatasnya diri kami. Setiap kali kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kami perlu berdoa terlebih dahulu supaya setiap kami dimampukan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman nantinya. Kami menyerahkan buat waktu yang ada sepenuhnya ke dalam tangan cinta kasih dan anugerah Tuhan. Demi Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal kami naikkan doa ini. Amin. Saya akan membacakan bagian Alkitab dari Mazmur 131 yang diberi judul Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan,
Aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang tanpa terkecuali membutuhkan apa yang namanya ketenangan dan juga kedamaian dalam menjalani hidup ini. Namun di hari-hari ini ketenangan dan kedamaian seolah-olah semakin menjauh dari kehidupan kita sebagai manusia. Bagaimana bisa hidup tenang dan damai setiap hari kalau kita mendengar dan juga melihat berita-berita yang mengejutkan, bahkan mungkin aneh, di surat kabar, di televisi, di media sosial yang kita miliki, entah itu WhatsApp, Line, Instagram, atau Facebook. Misal saja beberapa waktu yang lalu, banyak tempat di Indonesia yang terjadi unjuk rasa atau demo menentang Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Bila demo berjalan tertib, mungkin tidak masalah, tetapi menjadi sebuah problem ketika terjadi sikap yang anarkis sampai merusak fasilitas umum. Bukankah pada akhirnya yang mengalami kerugian diri sendiri? Contoh lain yang membuat kita sulit tenang serta tidak ada dalam keadaan damai adalah belum berakhirnya pandemi global ini, di mana COVID-19 sampai detik ini masih terus diusahakan obat dan juga vaksinnya. Seringkali diakui banyak di antara kita sebagai jemaat Tuhan menjadi begitu takut, menjadi tidak tenang atau tidak ada kedamaian ketika kemudian harus beraktivitas. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang terjadi di hari-hari yang kita jalani sekarang ini. Tidak ada kedamaian. Yang ada justru sebaliknya, kekhawatiran, ketidaktenangan. Bapak, Ibu, Saudara, tadi kita membaca Mazmur 131. Gambaran seperti apa yang mungkin secara singkat dan juga tepat dapat dipakai untuk melukiskan Mazmur ini? Mari kita bayangkan orang tua. Orang tua yang dengan penuh kasih berusaha menenangkan anaknya yang sedang sedih, sedang kecewa atau menderita. Dengan lembut mungkin orang tua itu akan bergumam ke telinga sang anak. Sikap tubuh dan juga gumaman sederhana itu dimaksudkan untuk menghibur dan juga menenangkan anaknya. Kita dapat membayangkannya itu terjadi di mana saja, kapan saja. Dan banyak dari kita pernah memberi atau menerima ungkapan penuh kasih seperti itu. Saat kita tidak damai, tidak tenang, orang tua ketika kita masih kecil dulu menenangkan kita. Bapak, Ibu, Saudara, itulah yang terlintas dalam benak saya ketika memikirkan dan juga merenungkan Mazmur ini, di mana ada ketenangan dan kedamaian. Bapak, Ibu, Saudara, seorang pengkhotbah terkenal di abad yang ke-18 pernah mengatakan demikian tentang Mazmur 131. Dia mengatakan, "It is one of the shortest psalms to read, but one of the longest of to learn." Dalam bahasa Indonesianya, ini adalah salah satu Mazmur yang terpendek atau yang singkat yang bisa dibaca, tetapi merupakan salah satu Mazmur yang begitu panjang dan begitu dalam untuk dipelajari. Pengkhotbah ini mengatakan, yang hidup di abad 18 ini mengatakan bahwa walaupun Mazmur ini sangat pendek, tetapi kerendahan hati yang diajarkan oleh Mazmur ini merupakan suatu hal yang sulit untuk dipelajari dan dihati oleh orang-orang percaya. Mazmur ini mengungkapkan relasi yang erat antara kerendahan hati dengan keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Kerendahan hati yang merupakan lawan dari kesombongan terkait erat dengan sikap penyerahan dan juga tunduk kepada Tuhan. Tujuan dari Mazmur ini adalah melukiskan suatu model kerendahan hati manusia di hadapan Tuhan yang membawa kemudian pemazmur juga ingin komunitas umat Tuhan bersama-sama punya keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mencermati bagian demi bagian dalam Mazmur 131 ini. Dalam ayat yang pertama terdapat penggunaan kata keterangan negasi, yang memberikan suatu penekanan dan juga menyatakan suatu tekad yang sungguh-sungguh. Daud menulis, "Aku tidak tinggi hati, aku tidak memandang dengan sombong, aku tidak mengejar hal yang terlalu besar atau terlalu ajaib bagiku." Ada kata tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong, tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau terlalu ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, penggunaan istilah hati, mata, atau mengejar dan berjalan ini dapat dipahami sebagai pernyataan bahwa
Kerendahan hati ini terwujud dalam hati, terwujud dalam cara memandang dan juga dalam pola hidup. Pemazmur bertekad sungguh-sungguh menjaga hati, mata dan pola hidupnya dalam kerendahan hati dan menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan kesombongan. Ketika memikirkan bagian ini, kadangkala membuat saya, bukan menghakimi, menilai sombong. Presiden Amerika yang sekarang Donald Trump, baru-baru ini dia berdebat dan kemudian dia katanya dideteksi kena COVID, tapi kemudian dia melepas maskernya dan dia bertindak seolah-olah dia aman. Saya bukan mau menghakimi, tapi bagaimana satu contoh bagaimana menunjukkan nampaknya dia tidak tahu tentang sakit COVID-19 ini. Bahkan para pakar kesehatan di sana pun mengklaim ini Donald Trump ini kok tidak peduli dengan kesehatan. Terlalu sombong dan terlalu naif. Bapak Ibu Saudara, teks Alkitab mengatakan kepada setiap kita supaya diri kita masing-masing belajar untuk rendah hati, tidak sombong. Dan menarik bagaimana di ayat yang kedua kemudian ada sebuah peneguhan keyakinan. Melalui peneguhan keyakinan ini pemazmur menggunakan metafor atau gambaran ibu dan anak. Pemazmur menggambarkan diri sebagai seorang anak yang nyaman dan aman. Oleh karena Tuhan itu bertindak sebagai ibu. Seringkali kita lebih cenderung sering mendengarkan gambaran Tuhan itu sebagai Bapa. Tapi dalam bagian Mazmur kita bisa melihat bagaimana gambaran Tuhan sebagai ibu. Tuhan sebagai seorang ibu yang kemudian memberikan rasa aman dan nyaman. Ada gambaran seorang anak yang kemudian di sini merasa puas dan terlindungi oleh karena berada dalam lengan ibunya, yang merupakan gambaran bagaimana kepercayaan dan juga keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Seorang penafsir mengatakan bahwa bagian ini merupakan gambaran tentang anak yang digendong oleh ibunya dalam perjalanan ziarah ke Yerusalem. Dalam ayat 2 kita bisa mencermati bagaimana pemazmur sekali lagi menganalogikan dirinya sebagai seorang anak yang disapi. Bapak Ibu Saudara, gaya sastra dalam ayat yang kedua ini adalah paralelisme emblematik. Artinya, pemazmur menggunakan suatu perbandingan demi menyatukan dua pikiran dari dua nia kehidupan yang berbeda. Ia menganalogikan dirinya sebagai seorang anak yang disapi dan berbaring di dekat sang ibu. Berdasarkan konteks pada saat itu, anak yang disapi biasanya berumur 3 tahun. Dan ungkapan ini, disapi berbaring dekat ibunya, menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa anak yang disapi itu sebenarnya tidak cukup menerima makanan sehingga ia gelisah dan menangis. Atau yang kedua, merupakan gambaran anak yang puas dengan makanan yang tidak diterimanya. Saya ulangi lagi. Ungkapan anak yang disapi berbaring dekat ibunya ini menunjukkan dua hal. Pertama, anak yang disapi itu sebenarnya tidak cukup menerima makanan sehingga ia gelisah dan juga menangis. Atau yang kedua, gambaran anak yang puas dengan makanan yang telah diterimanya. Metafor ini cukup menarik, karena sekali lagi memberikan dua sisi. Ketika gambaran ini diartikan sebagai anak yang telah puas mendapatkan susu ibunya, maka gambaran ini menjadi sebuah perumpamaan. Ada sikap puas dan kenyang pemazmur terhadap pemeliharaan Tuhan. Atau sebaliknya, ketika gambaran ini sebagai anak telah disapi ini menunjukkan anak ini tetap punya kebutuhan makanan, baik itu susu atau makanan yang lain. Namun pemazmur kemudian menunjukkan bahwa anak ini gundah dan gelisah oleh karena kebutuhannya. Ia tetap menenangkan dan mendiamkan dirinya dekat dengan ibunya. Ia tetap belajar puas dengan apa yang ada dengan kondisinya. Bapak Ibu Saudara, ketika mempersiapkan bagian ini membuat saya juga teringat dan juga membaca. Seorang penafsir lain mengatakan demikian. Natur jiwa itu sebenarnya gelisah dan membutuhkan pemuasan. Namun pemazmur telah menenangkannya. Bapak Ibu Saudara, jelas sekali bagaimana di ayat yang kedua ini ada Tuhan yang memberikan kepuasan, ada Tuhan yang memberikan ketenangan, ada Tuhan yang memberikan kedamaian. Dan kemudian di ayat yang ketiga ada ungkapan, ada ajakan, ada seruan. Bagaimana kemudian pemazmur menyerukan kepada komunitas untuk berharap hanya kepada Tuhan. Pemazmur mengajak untuk komunitas umat Tuhan hanya berharap kepada Tuhan. Karena dia secara pribadi sudah melakukannya. Sikap Daud sendiri, pemazmur sendiri, menjadi contoh bagi semua komunitas umat Allah untuk bagaimana bersama-sama memuji dan berharap hanya kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, bila meneliti Mazmur 131, terlihat bagaimana gaya bahasa dan juga alur tulisan ini mengindikasikan bahwa Daud sebagai penulis telah mengalami sesuatu yang memicunya untuk sungguh-sungguh kemudian merenung, berpikir dan bergumul. Hal ini membuat kita semestinya mencoba berefleksi. Pernahkah kita seperti Daud? Pernahkah kita mengalami kekecewaan, kesedihan, ketakutan atau kegagalan yang mendorong setiap kita untuk kemudian berdoa dan merenung dengan lebih sungguh-sungguh? Apa yang Anda dan saya lakukan ketika situasi kehidupan ini membuat kita terpuruk dan kita mengalami hal yang terburuk dalam hidup ini? Bagaimana respon setiap kita ketika gagal dalam ujian hidup, ketika kehilangan pekerjaan, atau mengalami putus hubungan seperti pernikahan yang hancur? Kita mungkin pernah berada dalam situasi kehidupan yang membuat kita terpuruk karena dalam kondisi yang terburuk. Apakah kita seperti pemazmur ini yang menyerah dalam arti berharap kepada Tuhan? Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan sekaligus menelusuri dan juga memeriksa jiwanya secara jujur. Ayat yang pertama tadi menunjukkan bagaimana Daud jujur dengan dirinya dan berkata kepada Tuhan. Saat hendak berdamai dengan situasi yang dihadapinya, Daud pun kemudian menemukan kepuasan seperti yang dialami seorang anak kecil yang merasa nyaman hanya berbaring dekat dengan ibunya. Bapak Ibu Saudara, situasi-situasi dalam kehidupan ini terus berubah dan terkadang membuat kita terpuruk. Namun kita bisa berharap dan juga merasa tenang ketika tahu bahwa ada satu pribadi yang telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Kita dapat mempercayainya sepenuhnya. Kita hanya bisa sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema Mazmur 131 adalah istirahat atau kepuasan rohani. Ayat 2 berbunyi demikian. Sesungguhnya hatiku tenang dan tentram, seperti bayi yang habis menyusu, berbaring tenang di pangkuan ibunya. Setenang itulah hatiku. Tadi saya membacakannya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dan ketika membaca ulang dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sungguh luar biasa ayat yang kedua ini. Saya ulangi sekali lagi. Sesungguhnya hatiku tenang dan tentram, ada kedamaian. Seperti bayi yang habis menyusu, berbaring tenang di pangkuan ibunya. Setenang itulah hatiku. Bapak Ibu Saudara, konsep istirahat, ketenangan, kedamaian ini berhubungan dengan Mazmur sebelumnya. Kalau kita membaca Mazmur 130, ada seruan dari dalam kesusahan dan kemudian ada kasih dan pengampunan dari Tuhan. Dan pengampunanlah yang membuat kita bisa benar-benar beristirahat dengan tenang. Karena pengampunan memulihkan hubungan kita bersama dengan Tuhan yang menciptakan diri kita. Bapak Gereja Agustinus pernah berkata begini, Engkau Tuhan telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri ya Tuhan, dan hati kami tidak akan tenang sampai menemukan istirahatnya di dalam Engkau. Sebuah doa dari Bapak Gereja Agustinus yang menunjukkan betapa ketenangan yang bisa didapat di dalam Tuhan. Kedamaian hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 131 adalah Mazmur yang sekali lagi isinya mengenai pengakuan Daud tentang dirinya yang waktu itu menghadapi fitnah dari Saul dan juga pegawainya. Fitnahnya menyatakan bahwa Daud ini adalah orang yang haus akan kekuasaan. Namun lewat Mazmur ini dinyatakan bahwa kepuasan dalam hidup Daud adalah ketika dia dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Daud kemudian mengajak bangsa Israel agar tetap bersandar kepada Tuhan dan senantiasa berserah hanya kepada Tuhan. Bukankah hal yang sama pun diserukan kepada setiap kita, kepada Anda dan saya sebagai umat Allah? Mazmur yang kita renungkan hari ini mengajak dan mengajar kita untuk dengan sungguh menyelami bahwa kepuasan yang sejati yang ditemukan di dalam Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus sajalah ada ketenangan dan kedamaian. Teks Alkitab hari ini relevan bila dikaitkan dengan kehidupan bergereja kita, khususnya dalam rangka menyambut hari ulang tahun persekutuan kategorial kaum ibu Moria GBKP yang ke-63. Allah kembali mengingatkan kaum ibu sebagai tempat bersandar dalam kehidupan anggota keluarga, agar kehadiran kaum ibu GBKP tetap dapat membawa kedamaian.
Sama seperti Daud dalam menghadapi pergumulan kehidupan yang cukup berat, dia tetap berfokus kepada Tuhan yang tetap menjadi sandarannya yang aman serta membawa kedamaian baginya. Bapak Ibu Saudara, saya mencoba mencari tahu dan mendapati bahwa Moria adalah salah satu persekutuan kategorial kaum ibu di GPKP yang bertujuan untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan bagi anggotanya serta memperjuangkan hak-hak perempuan di keluarga, gereja dan masyarakat. Dituliskan juga bagaimana Moria terpanggil untuk menjalankan tugas panggilan gereja, koinonia, marturia dan diakonia. Diharapkan melalui panggilan ini, Moria dapat meningkatkan kualitas spiritual, ada pertumbuhan rohani, kualitas sumber daya sebagai perempuan sekaligus meningkatkan kualitas jemaat GBKP. Namun bagaimana realitas Moria GBKP? Kenyataan yang dihadapi Moria cukup menarik buat dicermati oleh kita bersama. Masih banyak anggota Moria yang belum mengembangkan potensinya oleh karena sikap yang masih diwarnai ketidaksetaraan berdasarkan gender. Sehingga anggota Moria sendiri masih menempatkan dirinya sebagai warga kelas 2. Lalu masih banyak juga anggota Moria yang belum berperan aktif. Kehidupan keluarga yang merupakan gereja min yang masih lama dalam ketaatan akan berfirman Tuhan dibuktikan juga dengan tingginya angka perceraian, adanya konflik keluarga, konflik suami istri dan juga kenakalan anak-anak. Kadangkala ya terjadi benturan antara BP GBKP dengan BP Moria di setiap wilayah pelayanannya dalam melaksanakan program-programnya. Di tengah kenyataan yang dihadapi oleh Moria GBKP, maka penting bagi kaum ibu, khususnya Moria GBKP Runggun Bogor dan juga Moria GBKP Runggun Bogor Barat, untuk membangun kebersamaan dan juga menciptakan kedamaian. Kehadiran Moria GBKP seharusnya dapat menjadi pendamai dan juga penyejuk sehingga nama Kristuslah yang tetap dimuliakan dalam kehidupan setiap Moria GBKP. Pada intinya, firman Tuhan telah memberikan seruan kepada kaum ibu untuk membawa kedamaian sehingga gereja makin kuat dan juga bertumbuh dengan sehat. Tentunya dengan kekuatan juga pertolongan Roh Kudus kita akan mampu mewujud nyatakan, merealisasikannya. Dan kiranya firman Tuhan hari ini menjadi pengingat buat setiap kita untuk mencari ketenangan dan kedamaian hanya di dalam Kristus. Amin. Mari kita menaikkan doa syukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar bersama hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur di mana bagian firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kami bagaimana ada ketenangan di dalam Tuhan. Kami bersyukur boleh melihat gambaran Allah sebagai ibu yang memberikan rasa tenang, yang memberikan rasa damai kepada kami, anak-anaknya. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa dan memohon Tuhan yang boleh terus nanti menolong dan juga memimpin, sehingga apa yang telah kami dengar bersama sungguh kami terapkan dalam kehidupan yang kami jalani tiap hari lepas tiap hari. Kami menyerahkan ya Bapa buat hidup kami sepenuh dalam tangan cinta kasih dan anugerah Tuhan. Demi Kristus anakmu yang tunggal kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya dan di sepanjang zaman dan di segala tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat dikasih oleh Tuhan. Tiba saatnya kita menyampaikan persembahan syukur bagi Tuhan. Dan firman Tuhan sebagai dasar persembahan bagi kita adalah dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, bait yang pertama dan yang keempat. Mari kita menaikkan doa syukur untuk persembahan dan juga syafaat kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana pada saat ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami bersyukur di mana Tuhan senantiasa memelihara juga mencukupkan kebutuhan kami tiap hari lepas tiap hari. Kami mau bersyukur di mana Allah yang kami sembah adalah Allah yang terus senantiasa memimpin kami, anak-anaknya. Pada saat ini Bapa, kami berdoa, biarlah apa yang telah kami kumpulkan sungguh berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan setiap kami ya Bapa, ketika pekerjaan Tuhan membutuhkan dukungan, setiap kami boleh mendukungnya. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau berdoa dan bersyukur buat apa yang telah kami kumpulkan. Demikian pula pada saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kami mau menaikkan doa syafaat ya Bapa. Pertama-tama kami mau menaikkan syafaat kami buat dunia di mana kami tinggal. Kami tahu ya Bapa bagaimana wabah pandemi global yaitu COVID-19 masih belum usai. Kami berdoa menyerahkan biarlah Tuhan tolong sehingga para ilmuwan yang berjuang untuk meneliti dan bisa segera mereka menemukan obat ataupun juga vaksinnya. Kami berdoa menyerahkannya Bapa, biarlah Tuhan tolong sehingga wabah ini boleh segera berlalu. Demikian pula kami menyerahkannya Bapa, tidak hanya para ilmuwan, para peneliti, namun juga kami menyerahkan secara khusus buat bangsa negara kami Indonesia. Di tengah wabah COVID ini ya Bapa, bangsa kami menghadapi sebuah tantangan yang tidak mudah. Kami berdoa menyerahkan di mana pada Desember mendatang ada pilkada serentak di berbagai tempat di Indonesia. Kami berdoa memohon biarlah ketika pilkada dilaksanakan Bapa, tidak terjadi penularan yang meluas akibat COVID-19. Kami berdoa dan memohon belas kasih dari Tuhan. Demikian pula kami berdoa menyerahkannya Bapa buat kota di mana kami tinggal yaitu Bogor. Kami mau berdoa biarlah Tuhan pun yang boleh memimpin sehingga usaha penanggulangan COVID-19 pun bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kami juga berdoa menyerahkannya Bapa biar masyarakat di sekitar kami pun mereka bisa menerapkan protokol kesehatan yang ada. Demikian juga buat gerejamu. Kami mau berdoa menyerahkannya Bapa biarlah GBKP Bogor dan juga GBKP Bogor Barat bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang dan garam tengah-tengah masyarakat ini. Secara khusus kami berdoa menyerahkan buat Moria GBKP yang berulang tahun ke-63. Kami mau bersyukur dan berdoa ya Bapak biarlah setiap kaum ibu yang ada boleh kemudian bisa menjadi penyejuk, bisa membawa kedamaian ya Bapak di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, bahkan juga masyarakat yang ada. Kami mau bersyukur ya Bapak dan biar Tuhan terus pimpin di waktu-waktu ke depan. Kami juga berdoa menaikkan syafaat kami, menyerahkan ya Bapak buat setiap jemaat Tuhan dengan berbagai pergumulan. Engkau tahu setiap kami ada bergumul dengan kehidupan usaha dan pekerjaan kami. Bergumul ya Bapak dengan kami yang masih studi entah itu sekolah atau kuliah. Bergumul ya Bapak dengan kesehatan kami, bergumul dengan kehidupan keluarga kami, bergumul dengan hal-hal yang menjadi harapan kami.
Namun saat ini kami mau berdoa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami tahu bahwa ada Tuhan akan terus senantiasa benar-benar menguatkan kami. Dan biar setiap kami terus memandang kepada Tuhan dan menyadari bahwa ada Tuhan yang menjadi gembala kami, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan doa ini dalam nama anak-Mu yang tunggal. Kristus Yesus adalah gembala kami, juga kepala gereja kami. Amin. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Moria GBKP Bogor Barat yang berjudul Di Jalan Hidupku. Senantiasa
untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan pengharapan. Dengan berdiri mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 165, bait yang pertama dan kedua. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetaplah kamu hidup dalam kehidupan yang telah diperbaharui Allah. Sebagai Moria, bijaksana di dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Sebagai anggota keluarga, berdoa dan menghargai Moria. Lakukanlah itu, Allah memampukan kita dengan memberi berkat-Nya. Kiranya Allah sumber sukacita memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepada-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan biarlah di sepanjang 1 minggu ke depan ini setiap kita boleh menjadi berkat dan setiap kita sungguh dipimpin oleh Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.